Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nevian Nurjamil dengan nomor NIM 2186822 dari Prodi PGSD Korlap Sumedang STKIP Purwakarta. Nah, teman-teman, adapun tujuan saya membuat video seperti ini, video pembelajaran, mungkin ya saya sedikit membahas tentang materi yang saya pilih untuk memenuhi salah satu tugas atau nilai dari mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam dengan dosen pengampu Bapak Imam Marif Syah MPD. Oke, teman-teman, kita langsung aja kali ya ke soal pokok atau ke pembahasan dari video pembelajaran ini, yaitu kira-kira aku mau bahas apa ya? Andin dan Am? No, teman-teman, jadi sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang energi cahaya. Nah, teman-teman, sebelumnya tahu nggak sih apa itu energi cahaya? Pasti ini udah nggak asing nih sama kehidupan teman-teman ya, terutama kehidupan sehari-hari kita tentang energi cahaya. Udah tahu kan ya? Sebetulnya teman-teman, energi cahaya itu adalah salah satu energi yang paling dibutuhkan atau energi yang benar-benar penting ya untuk kehidupan manusia. Kenapa saya bilang demikian? Kenapa saya bilang energi cahaya itu benar-benar dibutuhkan sama manusia? Oh, kok ibu sih? Enggak, teman-teman. Kenapa energi itu benar-benar dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari? Ya karena itu, kalau tanpa energi cahaya, manusia tidak akan bisa melihat. Kalaupun dia punya mata, karena tanpa penerangan dia tidak akan bisa melihat. Dan itu benar-benar kalau tanpa energi cahaya, teman-teman, kita tuh nggak akan bisa melihat, ya kan? Kita hanya bisa merasakan dan mendengar. Nah gitu. Iya, dulu anak SD juga tahu gitu. Ya iya, emang ini untuk anak SD pembelajarannya, teman-teman. Buat kalian yang nonton, terima kasih. Nah, oke, teman-teman, kita langsung aja kali ya ke pembahasan tentang pengertian energi cahaya atau definisi, arti, ya sama aja lah ya. Saya mengutip dari suatu artikel di Google ya, tentunya di Google karena saya tidak bisa hidup tanpa Google. I'm sorry. Oke, langsung aja. Energi cahaya itu apa sih? Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang memancarkan cahaya, ya kan? Contohnya apa sih? Lampu ya. Matahari. Nah, selain lampu sama matahari, ada apa lagi sih, teman-teman? Komen di bawah, ayo. Bantu saya. Ada lilin, senter, api, ya kan? Itu memancarkan cahaya, benar gak? Karena dia menghasilkan suatu energi penerangan ya, sinar. Jadi itu disebut contoh-contoh energi cahaya. Nah, ada teman-teman satu pengertian lagi, yaitu cahaya merupakan energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 mm. Gitu, teman-teman. Itu saya kutip juga dari artikel, salah satu artikel Brainly ya. Itu andalan kita semua dalam perkuliahan selama ini. Serius. Nah, teman-teman, dari kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Pakai cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Gitu, teman-teman. Nah, di sini ada pun sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Gimana sih, Kak, Teh, Bu, Mbak gitu? Pengertian cahaya yang merambat lurus itu
Nah teman-teman, kita langsung aja ke contoh kali ya, karena yang saya pahami itu sifat cahaya merambat lurus itu seperti ini nih. Diibaratkan ini perumpamaan ya, diibaratkan ada sebuah energi cahaya utama ya, seperti misalkan lampu nih, atau enggak lilin yang dinyalakan gitu ya, itu kan merupakan sumber energi. Kita membuat tiga kertas yang dilubangi tengahnya dengan sama lurus ya, udah dilubangi dengan sama lurus. Kita buktikan dengan kita simpan si kertas itu di tempat yang sama lurus menuju ke cahaya utama, yaitu si lilin tadi ya. Nah kita lihat nih, apakah itu dapat terlihat oleh kasat mata kita kalau itu ada lilin yang menyala? Tentunya iya teman-teman, itu membuktikan bahwa sifat cahaya itu merambat lurus karena kita terlihat si lilin itu dalam suatu lubang yang sama. Kecuali kita geser si salah satu kertasnya ke pinggir gitu ya, kita ya ibaratnya gitu ya, ke pinggir, terus kita lihat lagi nih di lubang yang pertama, kedua, sama ketiga. Nah di lubang yang kedua itu kita tarik si kertasnya, itu kita dapat melihat nggak sih dari lubang itu ada cahaya yang menyala atau lilin yang menyala itu? Tentunya enggak teman-teman. Jadi kenapa saya bilang enggak terlihat? Karena ya itu, cahaya itu merambat lurus gitu. Kalau enggak lurus ya bahkan gak bakalan kelihatan atau gak bakal menunjukkan kalau itu cahaya merambat lurus gitu. Nah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya berikan contohnya gitu ya. Jadi tadi itu kan ada dua sifat ya, sifat cahaya itu merambat lurus, itu ada buktinya, saya berikan contohnya gitu, dan cahaya dapat merambat tanpa medium. Nah teman-teman, mungkin saya akan memberikan sedikit contoh atau beberapa contoh ya. Contoh dari sumber cahaya itu apa aja sih? Tentunya yang pertama itu matahari ya, bulan pada malam hari ya, bintang, lilin yang dinyalakan, senter yang dinyalakan, lampu yang dinyalakan. Nah itu beberapa contoh dari sumber energi cahaya teman-teman. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dalam diri. Saya harap teman-teman bisa atau dapat memahami dengan materi yang saya berikan, walaupun itu hanya singkat, padat, namun tidak jelas ya. Saya harap ini jelas ya teman-teman, singkat, padat, jelas gitu. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.